Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwaji Hamzah dengan NIM H0523319 dari kelas PGSDC, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Saya membuat video ini guna menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Konsep Dasar IPA SD. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat atau komponen utama dalam tatanan tata surya. Matahari terdiri dari plasma panas yang bercampur dengan medan magnet sehingga mampu memancarkan energi, terutama sebagai ultraviolet, radiasi inframerah, dan cahaya. Peran matahari tidak hanya sebagai pusat atau bagian utama. Matahari juga menjadi sumber energi terpenting bagi kehidupan di bumi. Matahari memiliki diameter kurang lebih 1,39 juta kilometer atau 864.000 mili atau setara dengan 109 kali diameter bumi. Masanya sekitar 330.000 kali massa bumi, terdiri dari sekitar 99,86% dari total massa tata surya. Planet merupakan benda besar yang mengorbit sebuah bintang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimaknai sebagai benda langit seperti Mars atau Venus, yang tidak mengeluarkan panas ataupun cahaya dan bergerak mengelilingi matahari secara tetap bintang siara. Kemudian, para ilmuwan percaya bahwa planet terbentuk dari gugusan awan padat, debu, dan gas yang disebut dengan nebula. Ia berputar di sekitar bintang yang baru terbentuk, sampai pada akhirnya secara perlahan gravitasi menyebabkan potongan-potongan materi nebula yang menggumpal. Planet sendiri terdiri dari 8 planet yang mengorbit tata surya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Merkurius. Nama planet pertama yaitu Merkurius. Planet ini menjadi planet yang paling dekat dengan matahari. Jaraknya dengan matahari kurang lebih 57,9 juta kilometer. Diameternya berkisar 4.870 km atau hanya sekitar sepertiga diameter bumi. Revolusi atau waktu yang dibutuhkan planet ini untuk mengelilingi matahari yakni kurang lebih 88 hari. Adapun rotasi atau perputaran planet pada lingkarannya yakni selama 59 hari. Karena jarak planet Merkurius dengan matahari, suhu planet ini sangat panas yakni mencapai 4.390 derajat Celcius. Suhu panas dan gravitasi yang lemah membuat udara di permukaan menguap dan akibatnya lapisan atmosfer menjadi tipis. Oleh sebab itu, planet Merkurius ini memiliki lubang di permukaan akibat tumbukan batu-batu angkasa atau meteor yang jatuh. Yang kedua yaitu Venus. Venus menjadi urutan kedua planet yang dekat dengan matahari. Jaraknya sekitar 108,9 juta kilometer dengan waktu revolusi 225 hari dan rotasi 243 hari. Ukuran Venus kurang lebih 12.104 km. Planet ini memiliki ukuran, kepadatan udara, dan lapisan atmosfer yang mirip dengan bumi. Permukaan planet ini terdiri dari awan gas yang panas. Suhu Venus mencapai 4.620 Celcius. Hal tersebut menyebabkan Venus memiliki julukan planet terpanas di tata surya. Keunikan dari planet Venus adalah gerak rotasinya. Ia berotasi berlawanan arah dengan gerak edar planet ketika mengelilingi bumi. Yang ketiga yaitu Bumi. Bumi menjadi planet ketiga dari sistem tata surya. Planet ini berisi kehidupan manusia. Komposisi udara dalam lapisan atmosfer paling tepat dengan kebutuhan makhluk hidup. Oleh sebab itu, di bumi tumbuh kehidupan dari berbagai makhluk hidup. Jarak bumi ke matahari kurang lebih 149,7 juta kilometer dengan diameter 12.756 km. Adapun revolusi bumi selama 365,25 hari dengan periode rotasi selama 24 jam. Yang keempat yaitu Mars. Planet Mars dikenal dengan sebutan planet merah. Ia menduduki posisi keempat dalam tata surya. Planet Mars disebut dengan planet merah karena permukaan Mars berwarna merah. Mars memiliki jarak rata-rata 228 km dengan diameter 6.794 km.
Waktu revolusi kurang lebih 1,9 tahun dengan periode rotasi 24,6 jam. Yang kelima yaitu Jupiter. Planet Jupiter menjadi planet yang paling besar dibandingkan dengan planet lain. Diameternya kurang lebih 142.860 km atau 10 kali diameter bumi. Jaraknya ke matahari kurang lebih 778,2 km dengan waktu revolusi selama 12 tahun dan periode rotasi 9,8 jam. Tidak hanya berukuran besar, planet ini memiliki cincin di atas garis ekuator. Namun, untuk melihat cincin tersebut harus dilakukan dengan pengamatan yang teliti. Yang keenam yaitu Saturnus. Nama planet keenam dalam sistem tata surya adalah Saturnus. Planet ini cukup mudah dikenali karena memiliki cincin yang dapat dilihat dengan jelas meskipun dari kejauhan. Adapun jarak rata-rata Saturnus ke matahari kurang lebih 1430 juta kilometer dengan masa revolusi sekitar 29,5 tahun. Sementara itu, rotasi Saturnus selama 10,7 km dengan diameter kurang lebih 120.000 km. Yang ketujuh yaitu Uranus. Uranus memiliki jarak dengan matahari kurang lebih 2.875 jam dan waktu revolusi 84 tahun. Adapun diameter planet kurang lebih 180.000 km. Sementara itu, rotasi Uranus kurang lebih 17,3 jam. Rotasi Uranus sama dengan Venus. Planet ini berotasi berlawanan dengan arah edar planet ketika mengelilingi matahari. Uranus menjadi planet paling dingin dalam tata surya karena suhu permukaannya mencapai minus 2240 Celcius. Pada permukaan planet ini banyak ditemui es sehingga tidak heran jika beberapa menyebut Uranus sebagai raksasa es. Yang terakhir yaitu Neptunus. Planet Neptunus memiliki ukuran kurang lebih 50.135 km. Jaraknya jauh dengan bumi. Ia menduduki urutan ke-8 atau terakhir dalam sistem tata surya. Jaraknya dengan matahari kurang lebih 4.497 juta kilometer dengan masa revolusi 165 tahun. Sedangkan untuk masa rotasi selama 16 jam. Dari 8 planet tersebut terbagi menjadi 2 kategori, yakni planet paling dekat dengan matahari dan planet paling jauh dengan matahari. 4 planet yang paling dekat dengan matahari yakni Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Keempat planet tersebut disebut sebagai planet terestrial. Komet. Komet merupakan benda besar yang terbuat dari debu dan es yang mengorbit matahari. Salah satu ciri khas dari komet adalah ekornya yang panjang dan mudah dikenali. Biasanya komet dapat ditemukan di luar jajaran tata surya. Beberapa komet ditemukan di luar orbit Neptunus yang disebut dengan sabuk Kuiper. Komet yang berlokasi di sabuk Kuiper ini disebut dengan komet periode pendek. Tidak hanya itu, komet lainnya terletak di awan Oort, tepi luar tata surya yang berjarak kurang lebih 50 kali lebih jauh dari matahari. Asteroid. Dalam tata surya, asteroid terletak di sabuk asteroid yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid menjadi benda kecil berbatu yang mengorbit matahari. Meskipun asteroid mengorbit matahari seperti planet, tetapi mereka memiliki bentuk yang jauh lebih kecil daripada planet. Asteroid tidak bulat seperti planet, bahkan mereka memiliki bentuk bergerigi yang tidak beraturan. Beberapa asteroid berdiameter ratusan mil, tetapi ada juga yang bentuknya seukuran dengan kerikil. Meteoroid. Meteoroid merupakan benda kecil berbatu atau logam di luar angkasa yang ukurannya lebih kecil dari asteroid. Meteoroid berbentuk dari bongkahan puing potongan-potongan batu kecil atau besi sisa dari pembentukan tata surya. Diperkirakan 25 juta meteoroid, mikrometeoroid, dan puing-puing ruang angkasa lainnya memasuki bumi setiap hari. Bintang. Bintang menjadi benda langit yang dapat dilihat dengan mata telanjang seperti matahari. Hal ini terjadi karena lokasi bintang terbilang cukup dekat dengan bumi. Bintang menjadi objek astronomi yang terbentuk dari bola plasma bercahaya yang disatukan oleh gravitasi yang dapat memancarkan cahaya. Namun,
Kecerahan cahaya bintang menjadi faktor intensitas banyak energi yang dikeluarkan. Hal ini biasanya dikenal sebagai luminositas kecerahan. Bintang juga dapat dilihat dari jaraknya dengan meteor. Meteor merupakan penampakan ketika meteoroid memasuki atmosfer bumi atau planet lain seperti Mars dengan kecepatan tinggi. Ketika meteoroid memasuki atmosfer bagian atas bumi, maka akan memanas karena gesekan dari udara. Panas tersebut dapat menyebabkan gas di sekitar meteoroid sehingga akan bersinar terang dan sebuah meteoroid muncul. Oleh sebab itu, meteor juga seringkali disebut sebagai bintang jatuh. Hal tersebut disebabkan karena ekor cahaya terang yang diciptakan ketika melewati langit. Sekian dari saya, terima kasih banyak.